Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisti Hanifah dari Prodi Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang studi kasus yang akan saya eksekusi pada aplikasi Rapid Manner. Hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat data dengan nama data 1 dengan ketentuan ID, kantor cabang, jenis barang, dan jumlah terjual. Yang ke data yang kedua yaitu dengan ketentuan ID, brand, seri produk, dan harga. Studi kasus yang pertama, kita disuruh mengimportkan kedua data tersebut ke dalam Rapid Manner dan analisis data tersebut. Apakah data tersebut sudah layak pakai? Jika data tersebut belum layak pakai, maka kita lakukan reprocessing sehingga data tersebut menjadi layak pakai. Dan yang kedua yaitu menggabungkan kedua data tersebut sehingga menjadi satu kesatuan. Studi kasus yang selanjutnya yaitu kita menghitung total jumlah terjual dengan ketentuan jenis barang. Dan yang terakhir yaitu kita mencari rata-rata dari total pemasukan yang diterima oleh toko tersebut. Langkah yang pertama kita membuat data dengan nama data 1 dengan ketentuan ID, kantor cabang, jenis barang, dan jumlah terjual. Lalu kita membuat data 2 dengan ketentuan ID, brand, seri produk, dan harga. Yaitu kita masuk ke dalam Rapid Manner. Sebelumnya di sini saya sudah terlebih dahulu melakukan pemrosesan, maka di sini saya hanya menjelaskan tentang operator apa saja yang dipakai dan langkah mana saja yang saya gunakan dan langkah-langkahnya. Yang sesuai studi kasus tadi, kita disuruh mengimportkan data. Kita bisa melalui file lalu import data atau melalui repository terus import data. Sini saya melalui repository. Kita klik import data, kita pilih data dari komputer, kita cek data, itu data 1, kita next saja. Dan di sini kita menganalisis apakah tipe data sudah sesuai ataukah yang lainnya. Di sini saya mengganti tipe data jenis barang menjadi tipe data binominal. Karena pada jenis barang ini hanya memiliki dua ketentuan, yaitu komputer dan tablet. Dan pada jumlah terjual, saya ganti tipe datanya menjadi integer. Kenapa di sini terdapat error? Karena integer hanya digunakan untuk bilangan bulat saja, sedangkan tadi ini adalah huruf. Di sini kita centang replace error-nya. Kenapa kita centang ini? Karena yang error tadi, nilai yang error tadi akan diganti dengan missing value. Kita next, lalu kita tentukan di mana kita meletakkan data tersebut, misal di bagian data. Karena tadi saya sudah mengimportkan datanya, maka di sini tidak perlu mengimportkan lagi. Begitupun data yang kedua, kita import data dari komputer, lalu data 2, next saja. Di sini saya mengganti tipe datanya pada bagian harga menjadi integer. Dapat error, kita checklist bagian replace error-nya supaya menjadi nilai missing values. Kita next, kita simpan di bagian data. Karena seperti yang tadi sudah saya bilang, saya sudah mengimportkan, maka kita tidak perlu mengimportkannya lagi. Nah, untuk menampilkan data pada Rapid Manner, kita hanya drag and drop data tersebut ke dalam halaman proses, lalu kita hubungkan ke REST. Lalu kita run. Nah, kedua data tadi akan muncul di bagian result. Nah, kita lihat dari kedua data ada missing value-nya, maka dari itu kita hilangkan saja dengan cara menggunakan operator filter XML. Kita enablekan, kita hubungkan
Di bagian filter example ini, pada conditional-nya saya memilih missing atribut supaya nanti fungsinya tujuannya apa? Kita akan menghilangkan atribut yang nilainya missing atau bermasalah itu. Dan kita akan menampilkan data yang tidak memiliki missing value. Di sini akan tampil bahwa yang tadinya data itu berjumlah 8 menjadi 6 karena data tersebut data yang missing tadi sudah dihilangkan. Lalu untuk studi kasus selanjutnya yaitu kita disuruh menggabungkan kedua data. Di sini saya untuk menggabungkan kedua data saya menggunakan join. Sebelum kita melakukan join perlu diperhatikan karena dari kedua data tersebut sudah memiliki kesamaan yaitu pada ID-nya, kita tidak perlu melakukan generate ID lagi. Kapan kita melakukan generate ID? Jika dari kedua data tersebut belum memiliki kesamaan. Karena dari kedua data tersebut sudah memiliki kesamaan, maka tidak perlu melakukan generate ID. Kita langsung aja eksekusi menggunakan rest. Di bagian join kita menggunakan tipe joinnya yaitu inner dan edit dan menggunakan atribut kuncinya yaitu ID untuk menggabungkan datanya. Data tersebut sudah tergabung. Nah, selanjutnya kita disuruh menghitung total dari jumlah kita disuruh mentotal jumlah terjual berdasarkan jenis barang. Maka dari itu di sini saya menggunakan operator agregat. Ada bagian agregat atributnya. Di sini kita menggunakan yang akan kita jumlahkan adalah jumlah terjualnya dan fungsi penjumlahan adalah sum. Kita apply dan pada group by atributnya kita pilih jenis barang karena kita akan menjumlahkan jumlah terjualnya berdasarkan jenis barangnya. Nah, di sini akan muncul total jumlah terjual berdasarkan jenis barang. Satu komputer itu 76, tablet itu 60. Langkah selanjutnya yaitu kita disuruh menghitung rata-rata dari total pemasukan. Di sini saya menggunakan generate atribut. Kenapa saya menggunakan generate atribut? Karena saya ingin membuat atribut tambahan yaitu atribut pemasukan. Karena pada tabel sebelumnya kita belum memiliki atribut pemasukan, kita belum mengetahui berapa uang yang masuk sesuai jumlah barang yang terjual. Di dalam pemasukan, di dalam generate atribut ini kita buat fungsi deskripsinya sebagai pemasukan, nama atributnya itu pemasukan, dan fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan nilai pemasukan setiap barang, itu harga barangnya dikali dengan jumlah barang terjual. Kita akan mengetahui berapa sih uang yang masuk pada saat itu. Kita apply, lalu kita run. Ini kita bisa kita lihat hasilnya bahwa ada kolom tambahan yaitu pemasukan dengan isian nilai yaitu harga dikali jumlah barang yang terjual. Nah, untuk langkah yang terakhir kita disuruh menghitung rata-rata dan dari total keseluruhan pemasukan. Di bagian aggregation atribut ini, yang langkah yang pertama kita menghitung total keseluruhan pemasukan dengan menggunakan fungsi RAM dengan atribut pemasukan, dan langkah yang kedua kita menghitung rata-rata dari total seluruh pemasukannya. Kita apply, lalu kita run. Di sini sudah tampil berapakah jumlah total keseluruhan pemasukan dan rata-rata keseluruhannya. Kurang lebihnya seperti itu, banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.